guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Bagi para pecinta film horor, terutama yang juga merupakan penyuka industri K-pop, pastinya pernah menonton film Gonjiam Haunted Asylum. Film yang disutradarai oleh Jung Bum-sik ini tayang pada tanggal 28 Maret 2018 di Korea Selatan. Narasinya berpusat di sekitar kru serial web horor yang melakukan perjalanan ke rumah sakit jiwa yang sudah ditinggalkan untuk siaran langsung guna mendapatkan penayangan dan juga publisitas. Namun tanpa mereka ketahui, apa yang akan mereka temui merupakan hal terakhir yang mereka pernah lihat. Kisah ini dimulai ketika dua anak laki-laki merekam penjelajahan mereka di rumah sakit jiwa Gonjiam, di mana rumor menyatakan bahwa direktur rumah sakit yang memiliki hobi bermain pingpong tersebut telah membunuh semua pasien secara misterius. Kedua anak laki-laki tersebut menuju ke kamar 402 yang merupakan unit perawatan intensif yang belum pernah dibuka oleh siapapun sebelumnya. Mereka mencoba membuka pintu tersebut, tapi tiba-tiba terdengar suara bola pingpong. Siaran mereka pun tiba-tiba berakhir setelah sesosok wajah hantu muncul dalam live mereka. Film ini memang diangkat dari sebuah legenda yang beredar tentang rumah sakit jiwa Gonjiam. Pada tahun 1982, Tuan Hong mendirikan rumah sakit jiwa Gonjiam di Gyeonggi-do dengan bangunan awal setinggi 3 lantai dan berukuran lebih dari 11.000 meter persegi. Pada awal tahun 1990-an, rumah sakit jiwa itu diperluas sebesar 500 meter persegi dengan bangunan 2 lantai. Namun pada bulan Juli 1996, rumah sakit jiwa tersebut ditutup dan ditinggalkan serta tidak terawat selama lebih dari 2 dekade setelah penutupannya. Oleh karena penutupannya yang tiba-tiba itulah, muncul desas-desus tidak menyenangkan tentang rumah sakit ini yang menarik para pemburu hantu serta penjelajah kota ke rumah sakit yang menakutkan itu. Pada tahun 2012, CNN menyebut Gonjiam sebagai salah satu lokasi paling menakutkan di dunia, dan setelah itu rumah sakit Gonjiam mendapatkan pengakuan internasional atas reputasinya yang menyeramkan. Rumah sakit jiwa Gonjiam dengan cepat dikenal sebagai salah satu dari 3 bangunan terseram di Korea Selatan. Tapi apa yang sebenarnya membuat Gonjiam menjadi salah satu tempat terseram di Korea Selatan? Jika dilihat dari struktur bangunannya, rumah sakit ini memang nampak seperti rumah sakit berhantu. Langit-langitnya runtuh, lorong-lorong panjangnya bergema, pintu-pintu kamarnya dapat menutup sendiri, serta kamar-kamar pasien yang dipenuhi dengan kasur-kasur tua dan barang-barang pribadi yang ditinggalkan. Dari luar, bangunan utama berupa balok beton dengan tangga luar berliku-liku dan ruang kosong gelap tanpa jendela memberikan sekilas gambaran interior yang menakutkan. Bangunan itu terlihat sangat angker dan memiliki aura yang menghantui. Namun apa jadinya sebuah bangunan terbengkalai yang menyeramkan tanpa sebuah cerita hantu yang melegenda? Sebuah rumor beredar mengenai rumah sakit jiwa Gonjiam, di mana dikatakan banyak pasien yang mengalami kematian secara misterius yang akhirnya menyebabkan rumah sakit jiwa tersebut ditutup secara permanen. Beberapa orang berspekulasi bahwa kematian misterius para pasien ini adalah ulah dari pemilik rumah sakit jiwa tersebut yang diduga sempat menyandera pasien. Dikabarkan bahwa pemiliknya melarikan diri ke Amerika ketika para keluarga korban dan juga pihak berwenang mulai menyelidiki kematian misterius tersebut. Selain itu ada juga sebuah rumor bahwa para dokter dan direktur rumah sakit jiwa Gonjiam menjadi gila saat menangani pasien yang sakit jiwa sehingga direktur rumah sakit tersebut melakukan bundir. Beberapa orang berteori bahwa si direktur melakukan bundir karena dirasuki oleh roh yang membuatnya menjadi gila. Roh-roh yang menghantui koridor rumah sakit Gonjiam diyakini sebagai korban dari dokter gila dan si pemilik yang merupakan seorang pembunuh. Meskipun rumah sakit tidak lagi terbuka untuk orang yang masih hidup, para hantu mantan pasien Gonjiam diperkirakan terjebak secara internal di tempat mereka menemui ajalnya yang mengerikan. Cerita ini tentu saja sangat menarik, terutama bagi para pecinta horor. Tapi apakah cerita tersebut berdasarkan kenyataan? Sayangnya kebenaran di balik penutupan rumah sakit jiwa tersebut tidak sedramatis rumor yang beredar. Direktur rumah sakit tidak melakukan bundir, dan rumah sakit juga tidak ditutup karena penganiayaan atau pembunuhan terhadap pasien. Kenyataannya, rumah sakit menghentikan operasinya karena alasan keuangan, bukan karena dokter gila atau pasien yang terbunuh. Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Sumber Air di Korea Selatan mewajibkan adanya isolasi fasilitas pengolahan limbah baru di rumah sakit. Persyaratan ini menyebabkan perselisihan antara pemilik dan juga direktur mengenai apakah biaya finansial untuk pemasangan fasilitas baru itu
sepadan atau tidak untuk dikeluarkan. Ketika diskusi sedang berlangsung, pada tahun 1997, pemilik rumah sakit jiwa Gonjiam yang sudah lanjut usia akhirnya meninggal dunia dan menyebabkan fasilitas perawatan baru tidak pernah dipasang. Sehingga akhirnya rumah sakit tersebut pun ditutup secara permanen. Dan ketika properti tersebut diwariskan kepada putranya, ternyata dia gagal mempertahankannya sehingga menyebabkan kondisi rumah sakit ini menjadi rusak. Sedangkan mantan direktur yang dirumorkan melakukan bundir, ternyata masih hidup dan masih sehat pada saat rumah sakit tersebut ditutup. Ia bahkan dikabarkan telah membuka rumah sakit jiwa lain di Provinsi Gangwon-do di sebelah timur Seoul. Intinya, legenda seputar rumah sakit jiwa Gonjiam sebagian besarnya tidak benar. Banyak rumor yang nampaknya bermula dari sebuah acara televisi Korea Selatan yang berjudul Solve with the Logic of PD Lee Yong-don, yang menampilkan sebuah episode tentang hantu di Gonjiam. Mengingat penampakan rumah sakit jiwa Gonjiam memang terlihat menakutkan, tak heran banyak orang yang memiliki imajinasi horor pada bangunan tersebut. Namun bagi mereka yang tinggal di area sekitar rumah sakit jiwa tersebut, kengerian Gonjiam yang sebenarnya adalah karena banyaknya orang yang melanggar masuk ke area tersebut, meskipun sudah dilarang oleh pemerintah setempat. Padahal untuk mencegah pengunjung yang tidak diinginkan, mereka sudah melakukan langkah-langkah keamanan seperti memasang kamera CCTV dan kawat berduri, serta memasang peringatan tindakan hukum di gerbang depan pintu masuk. Bahkan ada petugas keamanan yang berpatroli di lokasi dan jalan menuju gerbang utama rumah sakit jiwa tersebut sudah ditiadakan dari Google Maps. Meskipun rumah sakit jiwa dalam budaya populer sering ditemukan di lokasi terpencil dan menyeramkan, namun gerbang utama Gonjiam terletak di samping sebuah properti perumahan pribadi. Ini berarti bagian paling menakutkan dari tinggal di dekat rumah sakit tersebut bukanlah hantunya, tetapi sekelompok orang asing yang terus-menerus mengunjungi kota pada malam hari. Dapat dimengerti bahwa hal ini membuat penduduk setempat merasa tidak aman dan tidak nyaman di rumah mereka sendiri, dan ini juga menciptakan pekerjaan yang tidak perlu bagi polisi setempat yang menerima banyak panggilan untuk menyelidiki pembobolan di Gonjiam. Perilisan film horor populer Korea Selatan berjudul Gonjiam Haunted Asylum pada awal tahun 2018 justru menambah rasa penasaran terhadap rumah sakit jiwa tersebut. Meskipun pembuatan film Gonjiam sebenarnya dilakukan di sebuah sekolah menengah maritim nasional Busan, yang juga merupakan lokasi lain yang diduga berhantu, namun hal ini tidak menghentikan orang-orang untuk berbondong-bondong datang ke Gonjiam dalam jumlah yang lebih besar. Perilisan film tersebut juga menimbulkan masalah dengan pemilik rumah sakit, yang mengajukan gugatan dalam upaya menghentikan penayangan film tersebut di bioskop. Dia mengklaim bahwa rumor tentang sejarah rumah sakit tersebut adalah tidak benar dan membuatnya sulit menemukan pembeli yang tertarik dengan properti yang bermasalah itu. Namun ternyata mereka kalah di persidangan dan film tersebut tetap ditayangkan di bioskop tanpa masalah lebih lanjut. Setelah bertahun-tahun kepahitan menyelimuti properti tersebut, rumah sakit jiwa Gonjiam akhirnya dihancurkan untuk selamanya. Rumah sakit jiwa Gonjiam dibongkar pada tanggal 28 Mei 2018, tidak lama setelah film tersebut dirilis. Menurut artikel di The Jong-ang yang dirilis pada bulan Juni 2018, ada pembicaraan mengenai pembangunan kembali di lokasi tersebut. Usulannya antara lain adalah pembangunan kompleks industri atau villa, bahkan ada juga usulan untuk mengubah lahan bekas rumah sakit tersebut untuk menjadi atraksi horor. Namun seorang konsultan real estate menolak gagasan tersebut dengan mengatakan, taman hiburan horor tidak perlu ditinjau karena tidak sesuai dengan sentimen penduduk Gonjiam. Akan sangat kejam jika meneruskan penderitaan penduduk setempat, bahkan setelah rumah sakit tersebut dibongkar. Nampaknya lebih besar kemungkinan bahwa sebuah kompleks industri akan dibangun karena adanya pembatasan izin. Namun tampilan satelit wilayah tersebut di Google Maps tahun 2022 menunjukkan tidak adanya kemajuan pembangunan apapun yang terlihat dalam 4 tahun terakhir. Rumah sakit jiwa Gonjiam kini nampak tak lebih dari sebuah lapangan kosong. So guys, itu tadi kisah nyata di balik seramnya rumah sakit jiwa Gonjiam yang sudah diangkat menjadi sebuah film horor di Korea Selatan berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Semoga kalian menikmati ceritanya sampai akhir, dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.